Di video-video yang lalu kan saya ada berbicara mengenai kejahatan korporasi ya. Ada 3 macam tuh. Kejahatan korporasi, kejahatan di dalam korporasi, dan kejahatan oleh korporasi. Nah, yang saya mau bicara ini adalah kejahatan di dalam korporasi. Itu artinya apa? Yang dilakukan oleh para andilan atau biheren, ataupun dilakukan oleh para pemegang saham ataupun pengurus itu sendiri. Biasanya di dalam perseroan terbatas ya, kalau Badan Hukum Rakyat perseroan terbatas itu memang tidak dilarang antara andilan sama merangkap jadi biheren, tidak dilarang itu ya. Biasa dalam perusahaan keluarga misalnya itu gitu. Nah, persoalannya begini, ada kasus seperti ini. Ada rekayasa ya antara pemegang saham ini. Jadi ada pemegang saham yang mayoritas, ada yang minoritas. Jadi misalnya kalau 4 itu, 4 saudara misalnya itu kan 25, 25, 25, terus atau 25, jadi semacamnya 25. Nah, 3 berkomplot dengan satu untuk menendang yang satu. Jadi direkayasa lah penggunaan uang itu, tidak transparan, tidak ada RUPS, tidak ada laporan keuangan yang sebagai mestinya yang diamankan undang-undang tadi, undang-undang perseroan terbatas tadi. Lantas si yang korban yang 25% ini, saham ini ditendang begitu saja. Pertanyaannya, apakah setelah adanya RUP, apapun yang namanya itu di dalam anggaran dasar sudah diinstruksikan acquit and discharge kan, ataupun melepaskan semua kepemilik kepengurusan ini berdasarkan pada kepengurusan pada periode tertentu itu dengan mengatakan bahwa bisa diterima karena mayoritas diputuskan bahwa kelakuan-kelakuan 3 pemegang saham ini bisa diterima karena mereka adalah pemegang saham mayoritas, itu adalah bisa dibenarkan ataupun menghapuskan pidana. Ini sudah pasti ada tindak pidana yang disebut dengan verjut, penggelapan dalam jabatan ya, 374 itu. Ini aparat penyidik tidak usah ragu-ragu, karena dalam penggelapan dalam perseroan terbatas, kadang-kadang kita terbentur dengan masalah audit berapa keuangannya. Ya, saya mau ulang di dalam video-video dulu yang saya akan pertegas sekali lagi di sini, bahwa kalau aparat penyidik, kalau menyidik kasus tindak pidana penggelapan atau verdut itu, tidak membutuhkan audit keuangan sama sekali. Karena apa? Karena di dalam memori vantuliting, di dalam penjelasan tentang tindak pidana yang disebut dengan penggelapan ini, tidak membutuhkan berapa jumlahnya. Yang dibutuhkan tuh apa yang digelapkan. Jadi dalam pemahaman kita bahwa yang digelapkan itu, di video-video lalu juga saya ada menyebut penggelapan itu hanya bisa dilakukan terhadap benda-benda yang hurenhut, benda-benda yang bergerak ya. Jadi uang, nah itu bisa digelapkan ya. Yang tidak bisa digelapkan itu adalah on hurenhut, barang-barang yang tidak bergerak. Saya tidak membahas itu, tapi yang saya mau stress di sini adalah yang dirugikan pemegang saham ini yang ditendang dari kepengurusan dan direkayasa sedemikian rupa dengan RUPS itu sama sekali tidak bisa menderohat ataupun mengenyampingkan tindak pidana itu. Jadi penegak hukum jangan ragu-ragu ya, cari Rp1 pun yang digelapkan untuk kepentingan pribadi, Rp1 saja ya, tidak perlu banyak-banyak ya, untuk kepentingan pribadi, itulah yang disebut dengan penggelapan. Nah, mudah-mudahan yang mau saya sampaikan ini yang sangat simpel, yang kadang bikin blender ya di dalam penegakan hukumnya itu, tidak usah ragu ya, karena di dalam rumusan penggelapan itu tidak sama sekali mengharuskan untuk mengaudit ya. Satu tempo yang 3 ini yang megang kekuasaan ini, yang memegang biheren ini kan bisa menyembunyikan, menghilangkan dan lain sebagainya itu. Jadi sekali lagi tidak perlu kita terikat dengan yang namanya audit keuangan ya. Audit keuangan hanya dibutuhkan ketika nanti ada gugatan perdata, karena hakim perdata pasti menanyakan berapa besar yang akan digugat, itu harus pas karena supaya tidak obscure. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Stay healthy and safe.